Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Mudah-mudahan pada pembahasan kita kali ini menjadi sebab musabab turunnya rahmat, taufik, hidayah, serta hikmah dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Dia adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semuanya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Hal itu karena dorongan dan ajakan kepada syahwat di masa muda mencapai pada puncaknya. Karenanya kebanyakan awal penyimpangan itu terjadi di masa muda. Tapi tatkala seorang pemuda sanggup untuk meninggalkan semua syahwat yang Allah Ta'ala haramkan karena mengharap ridho Allah, maka dia sangat pantas mendapatkan keutamaan yang tersebut di dalam hadis, yaitu naungan dari Allah di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji semua orang yang memakmurkan masjid secara umum. Terkaitnya hati dengan masjid hanya akan didapatkan oleh siapa saja yang menuntun jiwanya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu jiwa pada dasarnya cenderung mentahkan sesuatu yang jelek, sehingga jika dia meninggalkan semua ajakan dan seruan jiwa yang jelek itu dan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka pantaslah dia mendapat pahala yang sangat besar, yaitu naungan di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali hanya karena Allah. Kedua orang ini telah berjihad dalam melawan hawa nafsu mereka. Hal itu karena hawa nafsu itu menyeru untuk saling mencintai karena selain Allah, karena adanya tujuan-tujuan dunia. Makna mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keduanya bersatu dan bermuamalah karena keduanya mencintai Allah. Karenanya kapan salah seorang di antara mereka berubah dari sifat ini, maka temannya itu akan meninggalkannya dan menjauhi darinya, karena dia telah meninggalkan sifat-sifat yang menjadi sebab awalnya mereka saling menyayangi. Sehingga jadilah ada dan tak adanya cinta dan sayang di antara keduanya berputar ditentukan oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Yakni dia diminta oleh wanita yang mengumpulkan status sosial yang tinggi, harta yang berlimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi lelaki tersebut menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanda yang sangat nyata menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kecintaannya kepada hawa nafsunya. Dan orang yang sanggup melakukan ini akan termasuk orang yang mendapat naungan dari hari kiamat nanti. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni dia berusaha semaksimal mungkin agar sedekah dan dermawannya tak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai diibaratkan dengan kalimat hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karenanya disunahkan dalam setiap zakat, infak, dan sedekah agar orang yang mempunyai harta menyerahkan secara langsung kepada yang berhak menerimanya dan tidak melalui wakil dan perantara, karena hal itu akan lebih menyembunyikan sedekahnya.
Nah, itulah yang keenam. Kemudian yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini adalah amalan yang sangat berat dan tak akan dirasakan kecuali oleh orang yang mempunyai kekuatan iman dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain, dan tangisan yang lahir dari kedua sifat ini merupakan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, itulah tadi 7 golongan orang-orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya di dunia. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.